Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat yang budiman, kita berjumpa lagi di Husni ND Channel. Nah, satu hal yang sering kita bahas sebelumnya juga dan juga kita dengarkan banyak di tempat lain juga, yaitu masalah pendidikan dan pengorbanan. Nah, dua hal ini ya sangat penting kita miliki, kita dapatkan, dan bahkan dengan segala upaya kita lakukan para sahabat. Umalladzah illa ba'da ta'ada, dan tidaklah kelezatan, kenikmatan, sukses yang diharapkan kecuali dengan melalui banyak jalan yang melelahkan, yang menyebabkan kita kadang menderita, dan bahkan kita tak jarang juga dengan segenap jiwa dan raga kita ingin meraih, ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan satu cahaya yang bisa menerangi, yang bisa menuntun, yang bisa menyinari jalan hidup kita, apalagi kalau bukan pendidikan. Nah, bicara tentang ilmu dan pendidikan, kita sangat sering mendengar ungkapan populer dari Al-Imam Asy-Syafi'i, sahabat yang beriman, bahwasanya siapa yang nggak mau merasakan lelahnya walaupun hanya 1 jam menuntut ilmu, 1 jam menyerap pendidikan yang bermanfaat nantinya, maka dia sudah menyiapkan dirinya untuk menyesal selama-lamanya ataupun menderita seterusnya. Nah, dua hal yang paling tidak bisa kita dapatkan dari ungkapan Imam Asy-Syafi'i ini, bahwasanya yang pertama bahwasanya kita bagaimanapun caranya harus menimba, harus mengenyam pendidikan, harus mendapatkan ilmu yang tentunya tidak hanya bisa didapatkan lewat bangku formal, lewat sekolah-sekolah yang memiliki gedung-gedung mewah, gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang banyak, tapi dimanapun saja kita bisa menyerap ilmu di sekeliling kita, lewat orang lain yang dekat dengan kita, teman kita, orang-orang yang lebih tua dari kita, yang punya pengalaman lebih dari kita. Kita bisa menyerap, bisa bertanya, bisa mengambil ilmu yang banyak kepada mereka yang sebelumnya juga sudah mendapatkan dari orang-orang di sekeliling mereka dan guru-guru mereka tentunya. Yang kedua, pendidikan, ilmu pengetahuan identik dengan satu hal yang ketika kita mencarinya, ketika kita menuntutnya, ketika kita ingin mengeksplorasinya, ingin menggali kemampuan kita dengan ilmu pengetahuan itu, termasuk lingkup pendidikan yang lebih luas, maka bersiaplah untuk melewatinya dengan jalan yang melelahkan, meletih, menyebabkan kita lelah, namun di ujungnya nanti sudah menunggu sinar cahaya yang terang, menunggu kebahagiaan, menunggu kesuksesan dan keberhasilan. Kita juga sahabat sudah sering mendengarkan bahwasanya siapa yang ingin hidupnya bahagia di dunia, maka harus dia mengejar, memiliki, dan juga bisa mengaplikasikan ilmunya. Siapa juga yang ingin mengejar, ingin mendapatkan, meraih bahagia di akhirat nanti, ya, dalam perspektif Islam, dunia ini adalah kehidupan sementara akhirat adalah selamanya. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan hidup nanti di akhirat, kehidupan kedepannya, perspektif masa depan itu lebih baik nantinya daripada hidup kita saat ini. Nah, itu juga memerlukan namanya ilmu dan pendidikan, sahabat yang beriman. Dan yang terakhir, kedua-duanya kalau kita ingin memilikinya terpadu, bahagia dunia selama di akhirat, tentunya kita harus juga dengan menyiapkan ilmu untuk bisa sampai ke ranah kita menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang terdidik, terpelajar. Para sahabat, tentunya saya sampaikan tadi, dua hal ini kita harus mengupayakannya, mengejarnya, karena mencari itu adalah kata kerja aktif yang membutuhkan upaya, gerak, langkah kita keluar, ya. Bahkan katanya orang keluar dari zona aman orang, dari zona nyaman kita saat ini, untuk bisa meraih bahkan tidak hanya ilmu sekarang ini, tapi juga keahlian kita, keterampilan kita, life skill itulah yang juga pada saat ini di era
global saat ini dibutuhkan. Nah, kira-kira ketika kita sudah bisa mendapatkan dua hal ini, yaitu memahami tentang seluk-beluk pendidikan, memahami tentang pentingnya, urgensinya ilmu pengetahuan yang membantu kita meraih harapan kita, mimpi-mimpi kita, dan yang kedua, bahwasanya dalam perspektif kita, dalam asumsi kita menuntut ilmu, mengejar, mengeksplorasi ilmu yang kita miliki dan mengembangkannya, itu butuh pengorbanan yang melelahkan, yang menyebabkan kita harus berjuang segenap jiwa dan raga kita, sehingga kita bisa meraih tentunya apa yang kita harapkan. Ini terutama para adik-adik pelajar ya, para santri di pondok pesantren ya, kita memahami, kita melihat bagaimana mereka mulai pagi hari sampai siangnya juga harus juga meluangkan waktu ya, menyibukkan diri dengan banyak skill dan keterampilan yang bermanfaat. Kemudian lalu malamnya juga ini diisi dengan pendekatan spiritual ya, meningkatkan ubudiyahnya, munajat dan doa-doanya agar mereka bisa melewati jalan yang terjal, menimba ilmu, mengeksplorasi pemikirannya, menggali keahlian-keahlian yang ada di dalam dirinya, sehingga seperti kata Imam Asy-Syafi'i tadi, kita tidak akan menyesal nantinya ketika sudah lewat waktu kita. Nah, dan satu hal yang sering kita dengarkan juga, bahwasanya ketika ada seorang yang punya kesempatan, pemuda, remaja, atau siapapun yang memiliki kesempatan belajar, menimba ilmu, menggali pengetahuan, mengembangkan wawasannya, namun tidak dilakukannya, maka bacakan takbir katanya 4 kali, karena kehidupan yang tidak dikaji, kehidupan yang tanpa memiliki, tanpa merasakan pendidikan, tanpa dijalani dengan cahaya ilmu, maka ibarat orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, engkau akan takbirkan dia 4 kali. Nah, sahabat yang beriman, kiranya dua hal yang terpenting dalam hidup kita ini yang harus kita miliki dari saat ini, esok, dan seterusnya tentunya, karena ini membutuhkan kesinambungan, membutuhkan konsistensi, membutuhkan kesiapan kita untuk setiap hari ya menggali, karena memang bukan satu hal yang selesai dalam waktu tertentu para sahabat yang beriman, karena juga orang menuntut ilmu itu sudah sering kita dapatkan dari para mubalik, bahwasanya mencari ilmu, menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan sampai kita masuk ke liang lahat, jauh sebelum teori pendidikan dari orang-orang pakar, para ahli yang mengatakan bahwa pendidikan itu long path education, sepanjang jalan kehidupan ini adalah kita menjadi orang-orang yang mencintai ilmu, menjadi orang-orang yang dekat dengan dunia pendidikan, dan menggali banyak dari itu untuk bisa meraih, untuk bisa mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, tidak hanya di dunia tapi juga sampai di alam akhirat nanti. Nah, kalau kita hanya terhenti, sahabat yang budiman, ketika kita sudah tamat di satu jenjang, kemudian alhamdulillah bisa kita ke jenjang lainnya, nah, itu tentunya sebuah aplikasi, implementasi daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang kita tidak harus mengatakan, tidak harus menyatakan bahwasanya ilmu itu hanya ada di sekolah, itu hanya ada di gedung-gedung pendidikan formal, tapi juga dimanapun di luaran sana, berserakan hikmah, berserakan iktibar, berserakan pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai ilmu, membekali diri kita untuk menggapai, mendukung harapan sukses kita, harapan keberhasilan kita di masa-masa yang akan datang. Sebab kalau terhenti, sahabat yang beriman, kita sudah merasa aman, merasa nyaman, keluar dari semangat untuk terus belajar, maka yang terjadi, kita menjadi stuck di tengah kehidupan yang terus berkembang, yang tengah zaman yang terus melaju kencang dengan teknologinya yang begitu canggih. Kita lalu terhenti, maka kita akan tergilas oleh roda kemajuan zaman, akan tergilas oleh roda teknologi
arus informasi yang demikian deras tak terbendung, dan kita tentunya hanya menjadi sekedar penonton. Sekali lagi, kita hanya sekedar menjadi penonton dan bukanlah menjadi bagian dari pemain. Untuk itu mari sekali lagi adik-adik di sekolah dimanapun tentunya mengenyam pendidikan, tidak lain dan tidak bukan tujuan dari pendidikan itu adalah untuk bisa memberikan kita penerang cahaya yang bisa menuntun kita, langkah kita di tengah kegelapan, di tengah jalan yang mungkin akan membuat kita tersesat, akan salah arah, akan jauh dari koridor yang diharapkan. Maka dengan pendidikan yang terus-menerus, dengan mengupdate informasi kita, dengan segala pengorbanan ya, karena pendidikan tadi di awal saya sampaikan tidak mungkin tanpa pengorbanan. Waman lazzah illa ba'da ta'ab, dan tidaklah kelezatan, tidaklah rasa bahagia nantinya itu kecuali kita harus lalui dengan berjihad, capek. Karena itulah memang orang yang belajar menuntut ilmu, meraih pendidikan itu setara dengan orang yang berjihad melawan kebodohannya, berjihad melawan keterbelakangannya, berjihad melawan kefakirannya, kemiskinannya. Paling tidak miskin kita berjihad dengan diri kita yang mungkin merasakan miskin ilmu, miskin pengetahuan, wawasan, dan juga kita belum banyak memiliki ilmu-ilmu baru yang penting bagi kita saat ini dan bagi hidup kita di masa yang akan datang. Nah, sahabat yang budiman, kiranya kita bisa melakukan dua hal ini, dan kita akan juga tebarkan semangat bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, untuk terus menerus konsistensi, berkesinambungan, mendapatkan, mengejar ilmu dan pendidikan, dan juga yang terpenting bagaimana kita juga dengan prinsip bersabar dalam letih, bersabar dalam lelah, bersabar dalam jihad dalam kehidupan ini, untuk bisa terus-menerus mempraktikkan, mengimplementasikan ilmu yang sudah kita miliki. Inilah mungkin kajian pada saat ini, dan semoga kita bisa mengamalkannya menjadi para pembelajar, menjadi para peserta didik dimanapun kita berada, dan kita juga terus-menerus bisa membekali diri kita dengan kesabaran, ketabahan hati untuk bisa melewati semuanya, termasuk untuk bisa mengenyam pendidikan, bisa mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Demikian akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.